Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan fisika modern tentang teori relativitas khusus dengan dosen pengampu Profesor Dr. Sahyar MS MM. Saya Julianti Simandalahi dengan NIM 4213121006, kelompok 11 dari kelas PSPF 21A. Teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus Einstein adalah salah satu teori sangat penting yang merupakan deviasi dramatik dari fisika klasik dan sangat esensial dalam perkembangan teori relativitas umum dan teori medan kuantum. Teori ini didasarkan atas dua postulat, yaitu yang pertama, hukum-hukum fisika adalah sama dalam semua kerangka inersia. Yang kedua, laju cahaya C adalah sama dalam setiap kerangka inersia. Pada postulat pertama, dinyatakan ketiadaan kerangka acuan yang universal. Bila hukum-hukum fisika berbeda untuk kerangka acuan yang berbeda dalam keadaan gerak relatif, maka kita dapat menentukan mana yang dalam keadaan diam dan mana yang bergerak dari perbedaan tersebut. Namun, karena tidak terdapat kerangka acuan universal, perbedaan tersebut tidak terdapat sehingga muncul postulat di atas. Postulat ini mengikuti konsep intuitif mengenai ruang dan waktu yang kita bentuk dalam kehidupan sehari-hari. Relativitas khusus menyatakan pemuluran waktu atau time dilation, yaitu jam berjalan lebih cepat menurut pengamat yang diam relatif terhadap jam. Bagi pengamat yang tidak diam relatif terhadap jam, jam bergerak lebih lambat. Jika kita samakan berkas cahaya yang bergerak dari ekor ke hidung pesawat dengan detak jam, maka kita lihat bahwa bagi pengamat di darat, jam bergerak lebih lambat karena berkas cahaya harus menempuh jarak lebih besar dalam kerangka rujukan itu. Teori relativitas khusus menyatukan ruang dan waktu menjadi ruang waktu. Teori ini menyatakan adanya pemuluran waktu, sehingga waktu dinyatakan sebagai dimensi keempat yang memiliki arah yang bergantung terhadap kecepatan pengamat. Transformasi Lorentz. Berdasarkan teori relativitas khusus, semua hukum fisika adalah sama pada kerangka yang bergerak dengan kecepatan konstan atau sistem kerangka lembam. Tinjaulah dua kerangka lembam, S dan S-aksen, dengan S-aksen bergerak dengan kecepatan uniform V besarnya VR terhadap S. S juga bergerak dengan kecepatan VR terhadap S-aksen. Nah, pada gambar dapat kita lihat. Kita misalkan kerangka S-aksen bergerak searah X dan T sama dengan T-aksen sama dengan 0. Ketika X sama dengan X-aksen sama dengan 0, anggap suatu peristiwa terjadi pada posisi X, Y, Z dan waktu T di kerangka S. Bagaimana koordinat ruang waktu X-aksen, Y-aksen, Z-aksen, dan T-aksen di kerangka S-aksen? Persamaan pada grafik tersebut dijawab dengan transformasi Lorentz, yaitu yang pertama X sama dengan gamma dikali X tambah VT, yaitu persamaan 31A. Yang kedua Y sama dengan Y, yaitu persamaan 31B. Yang ketiga Z-aksen sama dengan Z, yaitu persamaan 31C. Dan yang keempat T-aksen sama dengan gamma dikali T dikurang V per C kuadrat dikali X, yaitu persamaan 31C, di mana gamma sama dengan 1 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Transformasi balik Lorentz, yaitu mengubah koordinat ruang waktu dari kerangka S-aksen ke kerangka S, dapat diperoleh dengan mengubah tanda dari kecepatan V, yaitu yang pertama X sama dengan gamma dikali X-aksen ditambah VT-aksen, yaitu persamaan 33A. Yang kedua Y sama dengan Y-aksen, yaitu persamaan 33B. Yang ketiga Z-aksen sama dengan Z-aksen, yaitu persamaan 33C. Dan yang keempat T sama dengan gamma dikali T-aksen ditambah V per C kuadrat dikali X-aksen, yaitu persamaan 33C. Selanjutnya yaitu kecepatan relativistik. Misalkan suatu partikel bergerak pada arah X dengan laju U-aksen terhadap S-aksen. Berapakah laju U terhadap S? Partikel tersebut menempuh jarak delta X sama dengan gamma dikali delta X aksen ditambah delta T aksen. Dalam selang waktu delta T sama dengan gamma dikali delta T aksen ditambah V per C2 dikali delta X aksen. Maka U sama dengan U aksen ditambah V per 1 ditambah U aksen V per C kuadrat.
Persamaan tersebut dinamakan hukum penjumlahan kecepatan relativistik. Rumus transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz didasarkan pada postulat Einstein. Pertama, ruang waktu relativistik. S aksen sama dengan X dikurang VT per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. T aksen sama dengan T dikurang V per C kuadrat dikali X per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Y aksen sama dengan Y dan Z aksen sama dengan Z. Persamaan transformasi Lorentz. X sama dengan X aksen ditambah VT aksen per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. T sama dengan T aksen ditambah V per C kuadrat dikali X aksen per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Y sama dengan Y aksen dan Z sama dengan Z aksen. Inverse transformasi Lorentz. Transformasi balik yaitu untuk kecepatan partikel. Komponen kecepatan pengamat S. Fx sama dengan dx per dt. Vy sama dengan dy per dt dan Vz sama dengan dz per dt. Komponen kecepatan pengamat S aksen. V aksen X sama dengan dx aksen per dt aksen. V aksen Y sama dengan dy aksen per dt aksen. V aksen Z sama dengan dz aksen per dt aksen. Transformasi kecepatan relativistik. Pertama, Vx sama dengan dx per dt sama dengan V aksen X ditambah V per 1 ditambah V aksen X per C kuadrat. Vy sama dengan V aksen Y akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat per 1 ditambah V aksen per C kuadrat. Dan Vz sama dengan V aksen Z dikali akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat per 1 ditambah V dikali V aksen per C kuadrat. Selanjutnya yaitu rumus kecepatan relativistik. Tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Rumus penjumlahan kecepatan relativitas ialah sebagai berikut. V aksen sama dengan V1 ditambah V2 per 1 ditambah V1 dikali V2 per C kuadrat. Dengan keterangan V1 adalah kecepatan benda 1 dengan satuan meter per sekon. V2 adalah kecepatan benda 2 dengan satuan meter per sekon. V aksen adalah kecepatan relativitas benda 1 terhadap benda 2 dengan satuan meter per sekon. Dan C adalah kecepatan cahaya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Baiklah, sekian penjelasan materi fisika modern tentang teori relativitas khusus dari saya. Saya ucapkan terima kasih.